Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Sirojudin Sulistianto selaku peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional PPSDM Yogyakarta Angkatan 39 Kelompok 3. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Learning Journal Manajemen ASN. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN aparatur sipil negara. Kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN, di mana pegawai ASN sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua adalah P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Sementara itu, kedudukan ASN antara lain sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selanjutnya, peran ASN. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada tugas ASN. Tugas ASN adalah terdapat tiga yang menjadi tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu PNS mempunyai hak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K sendiri berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian ada kewajiban pegawai ASN, di mana kewajiban pegawai ASN sendiri yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seterusnya. Pada slide ini kita bahas mengenai kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, di mana ada tiga fungsi kode etik ASN. Yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan penempatan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya, apa itu sistem merit dan apa urgensi penerapannya dalam manajemen ASN? Sistem merit dalam manajemen ASN yang pertama itu bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN sendiri menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai.
Selanjutnya ada mekanisme pengelolaan ASN. Dalam slide ini dapat dilihat bagaimana manajemen seorang PNS yang awalnya yang berasal dari penyusunan dan penerapan kebutuhan sampai yang terakhir itu ada perlindungan. Selanjutnya ini ada gambar mengenai manajemen P3K, di mana yang berawal dari penetapan kebutuhan sampai yang terakhir sama seperti PNS tadi, yaitu perlindungan. Saya kira cukup sekian learning journal ke-8 mengenai manajemen ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.